Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Selma, selaku dosen pengampu mata kuliah AKM 1 kelas A, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas AKM 1A. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Non-Current Liability atau liabilitas jangka panjang. Sebelum masuk ke pembahasan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya, yaitu Kaila Sabita Islamia dengan NPM 2501301071. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dengan NPM akhir 008. Perkenalkan, saya Jovita Olia Faustin dengan NPM akhir 010. Perkenalkan, nama saya Zafina Tanasila dengan NPM terakhir 011. Perkenalkan, nama saya Khurun Infi Rahmatila dengan NPM akhir 036. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Juliani Ripkana Pitupulu dengan NPM 250130100383. Perkenalkan, nama saya Najwa Kanaya Hinarto dengan NPM akhir 385. Baik, pada saat pertama ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis obligasi atau bonds payable. Obligasi merupakan utang jangka panjang yang diterbitkan perusahaan untuk memperoleh dana dari investor. Sebagai imbalannya, perusahaan berkewajiban membayar bunga secara berkala dan melunasi pokok utang saat jatuh tempo. Terdapat beberapa jenis obligasi yang umum digunakan. Yang pertama, ada secured bonds, yaitu obligasi yang dijamin dengan aset perusahaan sehingga memberikan perlindungan lebih bagi investor. Lalu yang kedua, ada unsecured bonds atau debenture bonds, yaitu obligasi yang tidak memiliki jaminan khusus dan hanya bergantung pada reputasi serta kemampuan perusahaan untuk membayar. Lalu selanjutnya ada convertible bonds, merupakan obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham perusahaan sesuai syarat tertentu. Ada juga callable bonds, yaitu obligasi yang dapat ditebus kembali oleh perusahaan sebelum tanggal jatuh tempo. Dan yang terakhir terdapat serial bonds dan term bonds. Perbedaannya terletak pada waktu pelunasannya. Serial bonds dilunasi secara bertahap dalam beberapa periode, sedangkan term bonds dilunasi sekaligus pada saat jatuh tempo. Lalu, pada slide selanjutnya ini saya akan membahas mengenai penerbitan obligasi. Perusahaan menerbitkan obligasi untuk memperoleh dana dari investor sebagai salah satu sumber pembiayaan jangka panjang. Dalam praktiknya, obligasi dapat dijual dengan 3 kondisi. Pertama, at par, yaitu ketika harga jual obligasi sama dengan nilai nominalnya. Yang kedua, ada at discount, yaitu ketika obligasi dijual di bawah nilai nominal, sehingga investor membayar lebih rendah dari nilai yang akan diterima saat jatuh tempo. Dan yang ketiga, ada at premium, yaitu ketika obligasi dijual di atas nilai nominalnya. Perbedaan harga jual tersebut umumnya dipengaruhi oleh perbandingan antara tingkat bunga yang ditawarkan obligasi dengan tingkat bunga yang berlaku di pasar. Jika bunga obligasi lebih tinggi dari bunga pasar, obligasi cenderung dijual dengan premium. Sebaliknya, jika bunga obligasi lebih rendah dari bunga pasar, obligasi biasanya dijual dengan diskon. Apabila keduanya sama, obligasi akan dijual pada nilai nominal atau at par. Selanjutnya yaitu bonds payable, valuation and accounting for bonds payable, atau penilaian dan pencatatan. Obligasi ini dicatat berdasarkan present value dari dua hal, yaitu pembayaran bunga dan pembayaran pokok pada saat jatuh tempo. Jika ada diskon atau premi, maka harus diamortisasi selama umur obligasi itu, agar nilai yang tercatat mendekati nilai nominal pada saat jatuh tempo. Selanjutnya ada bonds payable effective interest method atau metode bunga efektif. Metode ini digunakan untuk menghitung beban bunga berdasarkan tingkat bunga pasar saat obligasi itu diterbitkan. Rumusnya, interest expense sama dengan carrying value dikali dengan effective interest rate. Jika obligasi diskon, nilai yang tercatat itu akan bertambah. Jika obligasi premi, nilai yang tercatat itu berkurang. Metode ini menghasilkan perhitungan bunga yang lebih akurat. Selanjutnya ada long term notes payable atau wesel bayar jangka panjang. Wesel bayar jangka panjang adalah kewajiban perusahaan yang memiliki jatuh tempo lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 siklus operasi perusahaan. Wesel ini digunakan perusahaan untuk memperoleh dana pada jangka panjang. Perbedaan utama dari
wesel bayar jangka panjang dan wesel bayar jangka pendek itu pada waktu pelunasannya. Kalau wesel jangka pendek itu dilunasi kurang dari 1 tahun. Kalau wesel jangka panjang itu memiliki waktu pelunasan yang lebih panjang. Selanjutnya, wesel jangka panjang ini juga memiliki tanggal jatuh tempo yang tetap, bunga tersurat atau tersirat, dan pencatatannya itu mirip dengan obligasi. Namun, wesel itu tidak mudah diperdagangkan di pasar seperti obligasi. Wesel ini dicatat sebesar nilai sekarang dari arus kas di masa depan. Jika terdapat diskon atau premi, maka harus diamortisasi selama masa berlaku wesel dengan menggunakan metode bunga efektif. Materi selanjutnya, kita akan membahas tentang wesel diterbitkan pada nilai nominal. Ini terjadi jika suku bunga pasar sama dengan suku bunga yang tercantum pada wesel. Dalam kondisi ini, tidak muncul premi maupun diskonto. Jurnal saat penerbitan yaitu kas di debit pada wesel bayar di kredit. Bunga akan dicatat terpisah sesuai dengan periode yang berjalan. Pada slide selanjutnya, kita akan membahas tentang wesel diterbitkan tidak pada nilai nominal. Di sini terdapat 2 jenis, yang pertama wesel tanpa bunga dan yang kedua wesel dengan bunga. Kita akan membahas tentang wesel tanpa bunga terlebih dahulu, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah zero interest bearing notes. Jadi, wesel tanpa bunga adalah wesel yang diterbitkan tanpa mencantumkan bunga secara langsung, namun sebenarnya tetap mengandung bunga tersirat. Perusahaan mencatat wesel sebesar nilai sekarang berdasarkan kas yang diterima. Selisih antara nilai nominal dan juga kas yang diterima dicatat sebagai diskonto. Diskonto tersebut kemudian akan diamortisasi menjadi beban bunga selama masa berlaku wesel menggunakan metode bunga efektif. Sekarang kita akan melanjutkan ke pembahasan wesel dengan bunga atau interest bearing notes. Jika suku bunga efektif pasar berbeda dengan suku bunga yang tertera, nilai sekarang wesel akan berbeda dengan nilai nominalnya. Jika bunga pasar lebih tinggi, wesel diterbitkan dengan diskonto, dan jika bunga pasar lebih rendah, wesel akan diterbitkan dengan premi. Slide ini dijelaskan mengenai kondisi khusus dalam wesel bayar, yaitu ketika wesel ditukar dengan properti, barang, atau jasa. Dalam kondisi normal, suku bunga yang tercantum pada wesel dianggap sudah wajar, tetapi ada beberapa kondisi di mana bunga tersebut dianggap tidak realistis. Misalnya, tidak ada bunga yang dicantumkan, tingkat bunganya terlalu rendah atau terlalu tinggi, atau nilai nominal wesel berbeda jauh dengan harga tunai barang maupun jasa yang ditukar. Kalau kondisi seperti itu terjadi, maka perusahaan tidak bisa langsung memakai nilai nominal wesel sebagai dasar pencatatan. Perusahaan harus menghitung nilai sekarang atau present value berdasarkan nilai wajar barang, jasa, atau properti yang dipertukarkan. Proses untuk menentukan bunga yang sebenarnya atau bunga yang wajar disebut imputasi, sedangkan bunga hasil perhitungannya disebut imputed interest rate. Jadi, intinya adalah perusahaan harus mencatat transaksi berdasarkan nilai yang benar-benar mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya, supaya laporan keuangan tetap relevan dan andal. Nah, di sini membahas tentang utang wesel hipotek. Wesel hipotek adalah utang yang dijamin dengan aset tertentu, biasanya tanah atau bangunan. Jadi apabila pihak peminjam gagal melunasi utangnya, pihak kreditur memiliki hak atas aset yang dijadikan jaminan tersebut. Selain itu, dalam praktiknya sering terdapat biaya tambahan yang disebut points. Points ini merupakan biaya komisi awal yang dibebankan oleh pemberi pinjaman. Misalnya, 1 poin berarti sebesar 1% dari nilai pinjaman. Akibat adanya points, kas yang diterima perusahaan menjadi lebih kecil daripada jumlah pinjaman nominalnya. Karena itu, secara tidak langsung, beban bunga efektif yang ditanggung perusahaan menjadi lebih tinggi. Jadi, walaupun bunga yang tercantum terlihat kecil, sebenarnya biaya pinjaman bisa lebih besar karena adanya biaya tambahan seperti points. Dijelaskan tentang penghapusan kewajiban jangka panjang. Istilah ini berarti perusahaan menyelesaikan atau menghentikan utang jangka panjangnya, baik saat jatuh tempo maupun sebelum jatuh tempo. Dalam praktik bisnis, perusahaan kadang memilih melunasi utang lebih awal dengan tujuan mengurangi beban bunga, memperbaiki kondisi keuangan, atau melakukan restrukturasi utang. Saat pelunasan dilakukan, perusahaan harus membandingkan antara nilai tercatat utang dengan jumlah pembayaran yang dikeluarkan. Jika pembayaran lebih kecil dari nilai tercatat utang, maka perusahaan memperoleh keuntungan atau gain. Sebaliknya, jika pembayaran lebih besar, maka perusahaan mengalami kerugian atau loss. Jadi, setiap pelunasan utang jangka panjang dapat menimbulkan dampak keuntungan maupun kerugian tergantung dari selisih antara nilai utang dan jumlah yang dibayarkan perusahaan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pelunasan dengan kas sebelum jatuh tempo. Jadi pada metode ini perusahaan menyelesaikan kewajibannya menggunakan kas sebelum tanggal jatuh tempo. Umumnya perusahaan melakukan pembelian kembali obligasi atau mempercepat pembayaran pinjaman yang masih berjalan.
Lalu, beberapa tujuan utama pelunasan lebih awal itu meliputi yang pertama, ada mengurangi beban bunga pada periode mendatang. Yang kedua, memperbaiki struktur dan kondisi keuangan perusahaan. Dan yang terakhir, mengantisipasi risiko kenaikan suku bunga pasar. Selanjutnya, dalam proses pencatatan akuntansi, perusahaan membandingkan nilai tercatat kewajiban dengan jumlah kas yang dibayarkan. Contohnya, apabila nilai tercatat utang sebesar 500 juta rupiah dan perusahaan dapat melunasinya dengan pembayaran 480 juta rupiah, maka perusahaan memperoleh keuntungan sebesar 20 juta rupiah. Sebaliknya, apabila pelunasan membutuhkan pembayaran 520 juta rupiah, perusahaan akan mencatat kerugian sebesar 20 juta rupiah. Lalu, topik selanjutnya ada pelunasan melalui pertukaran aset atau sekuritas. Selain menggunakan kas, perusahaan juga dapat menyelesaikan kewajiban dengan menyerahkan aset atau sekuritas kepada pihak kreditur. Bentuk penyelesaian kewajiban tersebut dapat berupa penyerahan tanah atau gedung, penyerahan kendaraan maupun mesin, penerbitan saham perusahaan, dan penyerahan obligasi atau instrumen sekuritas lainnya. Dalam transaksi ini, aset atau sekuritas yang diberikan harus diukur berdasarkan nilai wajarnya atau fair value. Jadi selisih antara nilai kewajiban dan nilai wajar aset yang diserahkan itu dapat menimbulkan keuntungan maupun kerugian bagi perusahaan. Metode ini umumnya diterapkan ketika perusahaan memiliki keterbatasan kas, namun masih mempunyai aset yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban utangnya. Oke, pada slide ini kita akan bahas mengenai extinguishment with modification of terms atau pelunasan dengan perubahan persyaratan. Nah, perlu kita ketahui bersama teman-teman, dalam situasi tertentu kadang perusahaan itu tidak langsung melunasi utangnya, melainkan kadang perusahaan itu melakukan penyesuaian terhadap syarat pembayaran bersama kreditor gitu biasanya. Nah, proses inilah yang biasanya dikenal dengan restrukturisasi hutang. Nah, ada beberapa perubahan persyaratan yang biasanya dilakukan perubahan oleh perusahaan tersebut. Antara lain itu ada penurunan tingkat suku bunga, perpanjangan periode pembayaran, pengurangan jumlah pokok, hingga penyesuaian jadi jadwal pembayaran yang harusnya dilakukan begitu. Nah, restrukturisasi ini dilakukan perusahaan itu agar mereka tetap mampu memenuhi kewajiban tanpa menghadapi tekanan keuangan yang lebih berat begitu. Oke, mari kita lihat contohnya agar lebih terbayang gitu ya. Nah, sebagai contoh, perusahaan itu kadang mengalami penurunan yang pendapatan jangkanya itu mengajukan perpanjangan jangka waktu membayar utang. Nah, misalnya dari yang tadinya 5 tahun jadi 10 tahun gitu. Nah, dengan adanya perpanjangan ini teman-teman, nilai cicilan otomatis jadi lebih ringan kan bagi perusahaan. Nah, metode modifikasi yang seperti ini sangat membantu perusahaan teman-teman dalam menjaga kelangsungan operasional bisnis mereka, sekaligus efektif juga untuk menurunkan risiko gagal bayar gitu. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai pengukuran dan konversi dari nilai wajar atau fair value option. Nah, liabilitas jangka panjang itu teman-teman umumnya itu menggunakan biaya amortisasi. Tetapi perusahaan itu juga dapat memilih opsi nilai wajar karena dinilai lebih relevan gitu ya, dan mencerminkan nilai setara dengan kas saat ini. Nah, aturan pencatatannya itu seperti ini. Jika opsi nilai wajar itu dipilih, perubahan nilai akibat kondisi pasar itu juga diakui dalam laba bersih. Tetapi juga ada pengecualian. Jika perusahaan tersebut murni akibat fluktuasi risiko kredit perusahaan sendiri, maka keuntungan atau kerugiannya itu wajib dilaporkan di pendapatan komprehensif lain atau ekuitas gitu, agar tidak mempengaruhi laba rugi berjalan begitu ya. Oke, untuk penerapannya mari kita bedah dari kasus Edmonds, yaitu pada tanggal 1 Mei 2022, Edmonds ini menerbitkan obligasi 6% senilai 500.000 pada nilai nominal teman-teman, dan membeli opsi nilai wajar. Nah, pada tanggal 31 Desember 2022, suku bunga pasar itu ternyata meningkat 8%, yang menyebabkan nilai wajar obligasinya itu turun menjadi 480.000. Nah, karena obligasi membayar bunga itu lebih rendah dari tingkat pasar, ada dua skenario pencatatan untuk pelunasan utangnya yang sebesar 20.000 euro ini. Nah, skenario pertama itu, jika penurunan utangnya itu 20.000 euro disebabkan oleh faktor pasar, maka jurnalnya itu adalah bonds payable di debit 20.000 dan kreditnya adalah unrealized holding gain on loss income sebesar 20.000 juga. Nah, ada juga skenario kedua, jika penurunan utangnya itu 20.000 euro disebabkan oleh penurunan kualitas kredit internal Edmonds sendiri, maka akun kreditnya itu diganti menjadi unrealized holding gain or loss equity sebesar 20.000 euro juga, yang dilaporkan di pendapatan komprehensif lain, begitu. Nah, yang pertama, pada slide ini saya akan
membahas mengenai pendanaan luar neraca. Pendanaan luar neraca merupakan strategi perusahaan untuk memperoleh dana tanpa mengakui kewajiban utang dalam laporan posisi keuangan. Tujuannya adalah memperbaiki tampilan neraca serta menghindari pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman. Praktik ini umumnya dilakukan melalui dua cara utama, yaitu yang pertama ada pemanfaatan anak perusahaan yang tidak dikonsolidasi, yaitu dilakukan melalui kepemilikan saham kurang dari 50%, sehingga kewajiban entitas tersebut tidak digabungkan ke laporan keuangan induk. Dan yang kedua ada pembentukan entitas bertujuan khusus, yaitu perusahaan mendirikan entitas terpisah yang dikombinasikan dengan kontrak pembelian pasti untuk memperoleh pendanaan tanpa mencatat utang secara langsung. Selanjutnya yang kedua di sini ada aturan penyajian dan pengungkapan liabilitas. Liabilitas jangka panjang dapat disajikan sebagai satu jumlah total dalam laporan posisi keuangan. Namun, informasi rinci mengenai setiap kewajiban harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun harus direklasifikasi menjadi liabilitas jangka pendek, kecuali perusahaan telah memiliki perjanjian pendanaan kembali yang sah sebelum akhir periode pelaporan. Selain itu, perusahaan wajib mengungkapkan informasi penting terkait utang seperti karakteristik utang, tingkat suku bunga, aset yang dijaminkan, estimasi nilai wajar, serta jadwal jatuh tempo kewajiban untuk 5 tahun mendatang. Selanjutnya, yang terakhir di sini ada analisis rasio keuangan dan solvabilitas. Analisis solvabilitas jangka panjang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya, termasuk pembayaran pokok utang dan beban bunga. Terdapat dua rasio yang umum digunakan, yaitu yang pertama ada rasio utang terhadap aset. Rasio ini tuh mengukur proporsi aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang dan dihitung dengan membagi total liabilitas dengan total aset. Yang kedua ada rasio cakupan bunga. Rasio ini tuh mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar beban bunga dari laba yang dihasilkan dan dihitung dengan membagi jumlah laba bersih, beban bunga dan beban pajak dengan beban bunga. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa non-current liability atau liabilitas jangka panjang merupakan kewajiban yang memiliki peran penting dalam mendukung pendanaan dan pengembangan perusahaan. Pengelolaan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapannya harus dilakukan secara tepat agar laporan keuangan dapat memberikan informasi yang relevan, andal, dan transparan bagi para pengguna. Dengan memahami konsep liabilitas jangka panjang, kita dapat lebih memahami bagaimana perusahaan mengelola sumber pendanaannya, serta menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang di masa mendatang. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita mengenai non-current liability. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.